Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Ramasinta Batam Indonesia? Kembali kita bertemu di ruang 1007 setelah beberapa lama kita tidak berjumpa ya, Ramasinta Batam Indonesia. Dan kali ini kami berada di gedung DPRD Kota Batam, Ramasinta Batam Indonesia. Kita sudah di bulan November. Tentu kita sudah bersiap-siap menghadapi tahun depan. Dan salah satu agenda dari DPRD Kota Batam adalah pembahasan Ranperda. Untuk itu Ramasinta Batam Indonesia, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Muhammad Mustafa SHMH. Beliau ini adalah Ketua Bapenperda DPRD Kota Batam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Ketemu lagi ya Pak ya? Ya Bu. Nah, kali ini kita akan mencoba mengulik, membahas dan juga mengetahui apa saja yang nantinya akan dilakukan pembahasan untuk Ranperda di 2023. Baik itu yang usulan dari DPRD Kota Batam maupun juga oleh pemerintah Kota Batam. Nah, untuk saat ini apakah sudah rencana ini sudah disetujui oleh anggota? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi untuk agenda Pemperda, ya, khususnya tentang Prolegda 2023, yaitu prioritas legislasi untuk 2023, kami kemarin tanggal 26 ya, itu sudah mengesahkan Prolegda untuk 2023. Nah, Prolegda ini terbagi menjadi dua, ada satu inisiasi DPRD, ada juga dari inisiatif dari pemerintah Kota Batam. Dari beberapa inisiatif itu kemarin kita rapat internal antara Pemperda dengan bagian hukum Pemko Batam, kita sepakati urutan-urutan dari prioritas yang ada. Iya. Bahwa telah disepakati itu ada sekitar 18 usulan rancangan peraturan daerah, itu ada sekitar 8 itu inisiatif dari DPRD, sisanya dari pemerintah Batam. Nah, sisanya ini ada beberapa rancangan peraturan daerah yang sifatnya wajib. Itu dia, ya. Yang wajib nih apa saja yang wajib, kira-kira? Contoh untuk APBD wajib. Oh iya, itu terus, selalu ya, wajib ya. tuh. Terus laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, itu kan wajib. Terus ada mandatori. Nah, mandatori itu ya artinya ini harus di setiap tahun harus dilakukan pembahasan, yaitu rancangan peraturan daerah tentang distribusi pajak. Itu ada di posisi di Pemko Batam itu di semester 1. Usulan pemerintah Kota Batam ya? Iya, karena itu ini menarik Pak. Ya? Saya ingin bahas banyak ini ya, di sini. Contoh untuk di situ ada untuk di yang 2023, yang 2000 betul. Ya. 2023. Ya, Ya. ini 2022 ya satu. Iya. Jadi yang 2023 itu ada salah satu itu pajak yang mandatori bukan? Mandatori. Pemberian ini insentif dan kemudahan berinvestasi, terus pajak daerah dan distribusi. Ini mandatori. Jadi harus masuk di semester pertama dan harus dibahas. Ya? Karena kan ini setiap ini yang namanya distribusi pajak semua harus diupgrade sesuai dengan undang-undang terbaru, Omnibus Law semuanya, dan perkembangan zaman. Jadi total itu, maaf tadi kan bilang kita 18, ini totalnya adalah 19. 19 ya. Oke, 19. Nah, yang menarik tadi pajak daerah dan retribusi daerah. Ya. Kira-kira apakah ada signal-signal bahwa ada pembahasan yang mengarah ke kenaikan tarif misalnya begitu? Dan biasanya itu memang bidang apa? Biasanya ada beberapa karena undang-undang di atasnya yang kadang membuat mereka harus merubah yang di daerah. Ya. Contoh ya mungkin kalau pajak-pajak yang berhubungan dengan masyarakat, contoh parkir atau semuanya, biasanya kita ada komunikasi dengan pihak-pihak terkait. Tapi kalau sudah
pada posisi ada namanya pajak diskotik, pajak ini kan kadang ada aturan lebih tinggi yang mengatur berapa persen. Kemarin waktu COVID ada edaran harus sekian, setelah COVID ini mau berapa, harus disesuaikan terus. Nah, jadi setiap tahun itu namanya disitulah perda-perda mandatori. Kalau yang untuk kayak APBD pertanggungjawaban itu wajib. Nah, mungkin itu. Baik. Nah, yang kemudian ini kaitannya dengan usulan yang dari DPRD Kota Batam. Kalau kita melihat nih agenda pertama, perubahan atas Perda Kota Batam nomor 2 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Nah ini kira-kira arahnya kemana, Pak? Ya, jadi kita ini kan sebenarnya sudah punya Perda tentang CSR nomor 2 tahun 2012. Nah, jadi sudah hampir, kalau sampai sekarang berarti sudah hampir 10 tahun. Betul. Ternyata Perda itu setelah dibuat diketok, ada undang-undang perseroan terbaru. Jadi berbenturan. Jadi artinya begini, Pak, masyarakat juga harus memahami bahwa ini mohon maaf nih kalau saya menggunakan bahasa masyarakat. DPRD ngapain sih, Perda sudah ada, kenapa harus direvisi lagi, dibuat baru lagi? Ternyata inilah alasannya, bahwa ada aturan di atasnya yang mewajibkan atau mengharuskan Perda kita ini menyesuaikan diri. Betul. Jadi sesuai dalam aturan perundang-undangan penyusunan peraturan daerah itu bahwa disesuaikan dengan kewenangan. Contoh ini Perda untuk Kota Batam, itu kewenangannya hanya untuk Kota Batam. Kita tidak boleh mengatur kewenangan di atasnya. Nah, maka kenapa itu dirubah? Ternyata di Undang-Undang Perseroan itu ada diatur di situ. Tapi di Perda mengambil, artinya bahwa itu tidak bisa, tidak boleh, maka harus ada namanya perubahan. Dan kedua, Perda ini ternyata berjalannya tidak bisa maksimal. Salah satu contoh adalah ternyata CSR kita itu luar biasa besar. Kontribusi perusahaan-perusahaan itu luar biasa besar. Mau swasta, mau dari BUMD kayak Bank Riau. Tetapi data dari pemerintah daerah ini yang kayaknya secara komprehensif harusnya kan terdata secara rapi. Apapun itu kira-kira kontribusi dari perusahaan ini kan penting. Setelah perusahaan memberikan CSR itu, dia harus mendapatkan reward. Maka yang memberikan CSR ini tentunya akan merasa bangga. Dia sudah membantu pemerintah daerah. Dan kewajiban pemerintah daerah mengumumkan, oh ini loh perusahaan-perusahaan yang sudah mengabdikan atau memberikan CSR-nya untuk lingkungan kita. Jangan sampai perusahaan yang sudah memberikan CSR masyarakat tidak tahu ya. Jadi masyarakat masih negatif thinking. Ini perusahaan cari benefit, cari untung di Batam, kemana sih CSR-nya? Dan kedua, untuk memberi sebuah yang namanya keinginan bagi perusahaan-perusahaan yang belum menunaikan CSR. Memotivasi memotivasi. Karena CSR ini ambivalen ya, dibilang wajib, dibilang tidak. Karena ada undang-undang yang lain ngatur. Bahwa CSR itu atau kewajiban atau enggak. Kalau wajib itu kalau nggak menjalankan kan kena sanksi. Ini nggak ada sanksi. Artinya kalau nggak ada sanksi berarti dikasih reward. Di saat dia sudah memberikan CSR kepada pemerintah daerah, maka harus dikasih reward. Contoh kayak Bank Riau, CSR-nya hampir sampai 8 miliar, 7 miliar. Apakah itu di Perda lama belum termuat? Perda lama itu ada namanya tim CSR namanya, yang di SK-kan di wali kota. Ternyata tim CSR ini tidak mampu menyelesaikan ya, karena mungkin karena kewenangan. Karena kewenangan, jadi tidak bisa mendata berapa sih CSR, bahkan nihil, nol. Tapi di sisi lain kami dapat data ada CSR yang sudah diberikan ke masyarakat dan dilaporkan ke OPD. Nah, ini kan ada tumpang tindih nih. Perdanya ada, harusnya itu yang ngelola
tim yang di SK-kan wali kota, tapi di OPD terkait, contoh BPKAD, ada program CSR yang digunakanlah CSR Bank Riau, terus di PTSP juga ada ini CSR. Nah, ini kan saat pelaporan kan nggak ada connect gitu. Oke. Izin, apakah nantinya yang diharapkan oleh DPRD bahwa menjadi satu tempat gitu ya, sehingga sesiapapun yang ingin tahu tentang CSR perusahaan-perusahaan ini bisa ada datanya, jadi masyarakat lebih mudah mengetahui gitu. Jadi CSR ini pemerintah daerah harus jemput bola, tidak boleh menunggu. Saat tahun pembahasan APBD untuk belanja di tahun berjalan berikutnya, maka tim CSR ini mengundanglah melalui pemerintah Kota Batam seluruh perusahaan-perusahaan yang ada. Kita sampaikan kita mau membangun ABCDE. Saat membangun ABCDE ini keuangan kita mungkin kan tidak mampu. Maka peran dari CSR itulah yang ikut bantu. Tapi ini sifatnya merangkul, bukan wajib. Jadi harus dikumpulin, menjemput bola. Oh ya, jadi saya ingat baru tadi pagi Pak Wali di Radio Batam FM juga menyampaikan salah satu upaya melalui CSR ini. Jadi nampaknya bergayung bersambut nih dengan Pak Wali. Karena kami berpikir bahwa CSR ini adalah bagian dari kontribusi para pengusaha yang dia mengambil berusaha di Kota Batam dan mendapatkan keuntungan untuk menyisihkan sebagian untuk membangun Kota Batam membangun melalui infrastruktur, membangun melalui SDM, kan bisa seperti itu. Bu. Mudah-mudahan ini nanti lancar. Ya, dan insya Allah. Kami salah satu media yang ingin memberitakan ini sehingga pengusaha-pengusaha Batam, kalau Batam ini luar biasa. Begitu banyaknya pengusaha dari berbagai pihak, berbagai bidang gitu ya. Mudah-mudahan makin banyak pengusaha-pengusaha yang memang berkontribusi dengan CSR-nya ini sehingga bisa mensupport pemerintah Kota Batam dalam yang poin-poin yang memang belum tercover oleh APBD kita. Siap. Baik. Kita lanjut pada inisiasi yang kedua, inisiasi dari DPRD Kota Batam. Ini kaitannya dengan, kalau Batam bicara tenaga kerja memang ya kita tahu ya. Mungkin dibandingkan daerah lain kearjenannya tidak begitu ya. Tapi kalau di Batam, Bapak sendiri kan memang berangkat dari situ ya. Betul. Artinya backgroundnya dulu begitu konsen juga masalah tenaga kerja nih. Apa yang ingin diperjuangkan DPRD kaitannya dengan penyelenggaraan penempatan tenaga kerja ini? Jadi ini usulan muncul di saat kita banyak anggota dewan reses di dapilnya masing-masing, bahwa setiap reses selalu ada pertanyaan betapa sulitnya mencari kerja di Kota Batam khususnya untuk laki-laki. Terus ke laki-laki dan ada beberapa perempuan. Kedua, di sisi lain ada perusahaan-perusahaan itu tahu-tahu tidak membuka lowongan kerja di Kota Batam, tapi mendatangkan pekerja dari daerah lain, yaitu namanya AKAD. Oke, izin Pak, saya potong dulu. Tapi secara undang-undang ketenagakerjaan memungkinkan itu? Memungkinkan, tetapi dari sisi ada namanya surat perjanjian AKAD atau bahasanya adalah kerja antar daerah. Baik. Jadi boleh mengambil dari daerah lain selama di daerah kita sudah tidak ada lagi. Oke, satu lagi kami titipkan karena memang beberapa hari ini sempat mencuat di program Halo Batam kami. Batasan usia yang diterima oleh perusahaan-perusahaan elektronik di Kota Batam. Ini kemarin banyak yang mengeluhkan usia 26 padahal masih produktif gitu kan, tapi kok sudah tidak bisa masuk gitu. Di sini jadi substansi yang diatur di penyelenggaraan penempatan tenaga kerja ini kita ingin mengoptimalkan di satu bidang di Disnaker Kota Batam yang selama ini saya anggap vakum. Baik. Contoh di tenaga kerja itu ada 3 bidang. Baik. Bidang penyelesaian hubungan industri. Betul. Jadi dia menyelesaikan perselisihan antara pekerja dengan pengusaha.
bidang pelatihan. Ini yang digemarin di Snaker, yang pelatihan, karena ada duitnya. Dia memakan uang APBD hampir dari dana IMTA yang dari iuran tenaga kerja asing itu bisa sampai 7 miliar ke atas untuk pelatihan. Tapi sampai hari ini kalau kita bertanya kepada Disnaker, bisa nggak mendata yang sudah dilatih, yang diserap kepada pasar kerja? Sulit untuk mendata itu. Dan yang ketiga yaitu bidang penempatan tenaga kerja. Nah, bidang penempatan kerja ini sangat minim. Setiap kita melakukan komunikasi, apa sih yang bisa cari solusi di bidang penempatan tenaga kerja ini di saat masyarakat kita betul-betul butuh pekerjaan. Di daerah lain, Disnakernya proaktif. Nah, kami dapat masukan dari Disnaker bahwasannya ada hal yang dia nggak bisa lakukan. Kewenangan lagi. Kewenangan lagi. Maka kewenangan ini harus kita berikan dalam bentuk peraturan daerah itu. Kewenangan contoh, kami bukan sebagai marketing sebuah perusahaan sehingga bisa menerima penyedia jasa penyalur tenaga kerja. Oke, bukan itu yang kita maksud. Artinya memberikan sebuah regulasi untuk bagi perusahaan yang butuh pekerjanya, dia meminta kepada Disnaker untuk mencarikan pihak ketiga untuk suplai manpowernya. Itu yang pertama. Kedua, Disnaker tidak boleh mengeluarkan surat SP, surat perjanjian kerja antar daerah sebelum memang di daerah kita betul-betul tidak ada. Nah, jadi kami ingin juga mematahkan bahwa yang namanya bekerja itu adalah hak segala bangsa, hak masyarakat. Maka kalau ini dibatasi, ini orang tempatan, ini maka akan melanggar hak asasi. Oke, kita nggak itunya yang kita atur. Yang kita atur adalah selesaikan dulu seluruh pencari kerja yang ada di Kota Batam. Kalau sudah nggak ada lagi, boleh kalian memberikan surat rekomendasi untuk mengambil dari daerah lain. Artinya nih kalau saya udah berpikir jauh nih Pak ya, kalau nanti diketok kemudian berjalan, berarti kita sebagai masyarakat harusnya terdata di bank datanya. Betul. Bank jadi datanya. Kayak kemarin ada dulu kan istilah kartu kuning, apa? Kartu kuning ini buat apa sih? Artinya kan untuk mendata calon pekerja yang di Kota Batam. Saat kartu kuning itu nggak balik atau kartu kuning itu ini kan pada porsinya tugas Disnaker dalam bidang penempatan kerja. Contoh ibu mencari kartu kuning. Kartu kuning itu kan menyatakan kita belum bekerja atau sedang tidak bekerja. Setelah itu kita dapatkan pekerjaan. Maka di saat kartu kuning ini nggak balik, kan itu diwajibkan untuk balik bahwa kami sudah dapat bekerja. Jadi untuk mengukur berapa sih jumlah penduduk kita yang masih mencari pekerjaan. Dari kartu kuning lah itu harusnya bisa. Tapi sampai hari ini kalau kita tanya berapa pengangguran yang ada, pasti kayak ahli nujum. Jadi udah ini dari mana data didapat? Pasti dari sensus, jadi kan nggak bisa. Disnaker harus punya sendiri. Berarti masyarakat juga harus mendukung dong. Mendukung dalam artian kalau memang kita sebagai pencaker ya nantinya harusnya kita melapor dan agar terdata. Betul. Baik, mudah-mudahan ini juga nanti bisa sebagaimana yang kita harapkan. Dan satu lagi Bu, di sini juga akan itu mencoba mengakomodir tentang setiap tahun itu Disnaker harus melakukan yang namanya bursa kerja. Contoh yang hari ini bulan November sedang berjalan. Mohon maaf Bu, Disnaker waktu itu nggak ada itu. Jadwal itu nggak ada. Adanya adalah bursa kerja online namanya. Kita tanya, bursa kerja online itu seperti apa? Bursa kerja online itu ya dia cukup melihat di webnya Disnaker, daftar. Nggak bisa zaman sekarang. Anak nelayan, anak tani yang ada di sini nggak mungkin. Kenapa nggak bikin bursa kerja offline? Nggak ada anggaran, dilaporkan ke Banggar, nggak ada anggaran. Oke, sekarang
buat untuk 2022 untuk Bursa Kerja waktu itu di pembahasan di bulan APBDP. Ya, APBDP. Berapa butuh? Baik. Butuh 500 katanya kan. 500. Oh, kalau 500 hampir kesepakatan karena waktu kita kasih anggaran 250 juta untuk bikin Bursa Kerja. Nah, saat itu melakukan kegiatan itu Bursa Kerja yang sekarang itu murni dari hasil pembahasan APBDP. Di rencananya dinas nggak ada. Itulah artinya bahwa setelah kami lihat kemarin di posting di media semua, respon masyarakat bagus sekali. Iya. Betapa mereka itu akhirnya antusias. Dan kedua, respon pengusaha juga ada yang beberapa telepon bagus. Sama kemarin telepon Pak Mus, saya mau daftar sebagai salah satu stand. Untuk di sana kok sudah habis, nggak ada. Sudah penuh ya? Iya, jadi dia cuma 33 perusahaan. Terus saya tanya ke Pak Kadis tadi, Pak, kenapa ada perusahaan mau buka sudah nggak ada lagi? Karena kuotanya udah habis. Kuota habis itu karena apa? Karena Bapak cuma alokasikan di Banggar 250. Nah, ini menjadi acuan kita nanti untuk sekiranya di 2023 seterusnya harus ada Bursa Kerja. Perusahaan diberi ruang untuk membuka lowongan kerja dan difasilitasi dengan tempat. Pencari kerja akan mudah. Kalau kita 100 saja perusahaan yang ikut, satu perusahaan itu 10 menerima 1.000, Pak. Udah 1.000. Udah 1.000 yang tertampung. Ya? Belum lagi kalau saya melihat daftarnya, karena kemarin kan sempat juga ada yang 15, ada yang lebih, ada yang 100, ada yang 117 gitu kan. Jadi tadi kita baru telepon, karena saya lihat kenapa ini cuma 33. Kok perusahaan-perusahaan muka kuning hanya 3 aja, padahal yang banyak kan ada muka kuning. Oh, ternyata bukan karena mereka nggak mau, kuotanya cuma dibikin 33 sama Disnaker. Baik. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian sehingga nanti 2023 lebih banyak lagi. Dan kalau lebih banyak yang membuka lowongan, lebih banyak yang tertampung. Betul. Karena kan masyarakat mengeluhkan, tolonglah kami karena pasca pandemi kami di PHK dan lain sebagainya begitu ya. Baik, Ramasina Batam Indonesia, masih kita lanjutkan. Nah, salah satu dampak dari kemajuan Batam itu adalah pertambahan penduduk. Tapi bukan itu yang mau kita bahas. Adalah kebutuhan dunia pendidikan kali ini lebih fokus ke pondok pesantren. Apa ini? Apakah karena perkembangan tadi dan sudah semakin banyaknya pesantren di Batam sehingga membutuhkan payung hukum atau juga aturan-aturan yang memang dibahas dalam perda? Iya. Jadi kan ini kemarin ada usulan dari masyarakat, terutama dari pengelola pondok pesantren. Iya. Sebenarnya pertama itu judulnya adalah penyelenggaraan pondok pesantren. Penyelenggaraan? Bantuan pondok pesantren. Oh, bantuan. Nah, bantuan pondok pesantren. Maka selama ini belum ada, Pak? Ada. Tapi bentuknya kan kalau dia perda ini arahnya adalah rutin. Kalau sekarang itu berdasarkan proposal hibah melalui Kesra. Melalui Kesra. Bahkan ada satu pondok pesantren itu untuk infrastruktur sarana prasarana mereka itu ada yang 50 juta, ada yang 100 juta ada, tapi by proposal. Nah, perda ini usulan masyarakat ini bagaimana pemerintah daerah melalui bantuan pondok pesantren itu menjadi kewajiban tiap tahun pondok pesantren yang terdata itu mendapatkan bantuan untuk pondok pesantren. Hampir nomenklaturnya hampir sama kayak bantuan operasional sekolah. Tetapi setelah kita sounding ke bagian hukum, kita melampaui kewenangan kita. Karena pondok pesantren ini di bawah Kemenak. Kemenak ini tentu vertikal. Maka tidak boleh bantuan dari APBD itu sifatnya wajib. Maka sifatnya adalah hibah. Contoh begini. Kami pun di APBD Kota Batam ada anggaran sekitar 8 miliar, 8 atau 9 miliar itu di OPD Kesejahteraan Rakyat Kesra itu dihibahkan ke Kemenak. Hibahnya untuk apa?
untuk insentif guru-guru madrasah. Oh, baik. Ya, baik. jadi kita nggak boleh memberikan langsung kepada mereka. Tapi karena mereka di bawah Kemenak, maka hibah itu dititip Kemenak. Begitu juga untuk bantuan sarana prasarana, maka mereka karena mereka berbadan hukum bentuknya yayasan atau apa, boleh mengajukan by proposal ke pemerintah daerah untuk mendapatkan bantuan anggaran, tapi tidak menjadi kewajiban. Ya, jadi hibah kan, kalau kita ada duit kita kasih, kalau nggak ada ya nanti kan gitu kan. Nah, ini dirubah. Tapi tetap dibahas nanti. Jadi dirubah, akhirnya kan begini. Karena ini sudah menjadi usulan masyarakat, tentu arahan dari beberapa lembaga vertikal, khususnya untuk yang membidangi aturan-aturan, yaitu di Kemenkumham, menyatakan ya sudah, artinya bantuannya dihilangin menjadi perda pondok pesantren yang intinya adalah inilah yang akan pondok pesantren yang ada di Kota Batam yang berhak mendapatkan hibah. Jadi kalau ada pondok pesantren yang nggak terdata nantinya terdata sesuai dengan yang perda yang kita buat ini, maka mereka nggak berhak mendapatkan bantuan hibah itu. Nah, berarti nanti ada syarat-syarat tertentu dong. Betul lah, ini kan baru sebuah rancangan kan. Ya. Bisa juga nanti karena ada aturan terbaru akhirnya tidak bisa naik di pansus pembahasan. Kan biasanya sebelum naik ke pansus pembahasan kita diskusi dulu dengan bagian hukum Pemko, ini kita lanjut nggak? Oh nggak bisa karena udah benturan dengan ini akhirnya disepakati antara DPRD dengan dengan bagian hukum Pemko Batam untuk tidak dinaikkan menjadi pembahasan di pansus. Nah, baik, kita lanjut lagi karena tadi ada 19 Rumah Cinta Batam Indonesia ya. Kalau APBD sudahlah itu pasti akan dilaksanakan nanti ya. Kemudian ini olahraga ya, bahwa olahraga ini juga penting untuk kita perhatikan biar kita sehat semua. Oke. Nah ini tapi usulan dari pemerintah kota. Betul. Mungkin bisa disinggung sedikit Pak. Ya, jadi keolahragaan, jadi perda keolahragaan ini, jadi keolahragaan sekarang kan bermacam-macam Bu. Ya. Jadi ada KONI, ada KORMI, ada apa yang untuk disabilitas itu lah. Ya. Di perda inilah nanti akan kita masukkan semuanya. Supaya nanti ada APBD bisa masuk ke sana. Leading sektornya ini ada di Dispora. Ya. Baik. Oke, mudah-mudahan nanti olahraga kita juga ikut berjaya ya Pak ya. Ya betul. Nah betul. Kemudian ini tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi daerah. Secara undang-undang ini memungkinkan? Memungkinkan, sangat memungkinkan. Seperti apa nanti kemudahan maupun saya lebih ke insentifnya nih Pak. Insentifnya seperti apa? Ya mungkin dari sisi ini kan akan melihat apakah kalau PMA kan pasti bukan domain kita dong, gitu kan. Pengusaha itu tentu di bawah naungan di pemerintah kota. Mana yang akan menjadi kewenangan pemerintah daerah, disitulah yang akan diberikan insentif-insentif tersebut. Ya. Ini berupa angka atau berupa kemudahan lain? Saya rasa ada dua-duanya. Ada dua-duanya. Contoh di developer dalam dia berinvestasi, ini kan ada hubungannya dengan IMB semuanya yang di Bapemda kan. Lah itulah insentif yang diberikan, kemudahan diskon untuk pembayaran jemput bola seperti itu. Iya. Baik. Itu dia Ramah Cinta Batam Indonesia. Nah, yang ini berikutnya zakat. Nah, ini potensinya besar kan ya Pak ya? Zakat nih. Iya, potensinya besar kalau kita kita berharap makin ekonomi bertumbuh, makinlah potensi zakat dan tentu dikelola dengan benar. Nah, gimana Pak? Ya, jadi zakat ini adalah potensi dananya besar dan ini juga untuk bisa membantu di sosial kita. Cuma di zakat ini kami kemarin kan ini sebelum kita paripurnakan
kami ada yang namanya sosialisasi Promoperda, yaitu kemarin kami mendatangkan dari Kemenkumham semuanya kan. Memang ada beberapa dari 19 ini di take note sama Kemenkumham, ya, salah satu zakat. Jadi zakat ini apa yang mau diatur? Karena undang-undangnya kan sudah ada diatur. Nah, substansinya apa sih yang mau betul-betul di situ mau diatur secara rinci? Karena sebenarnya zakat ini tidak ada kewenangan, namanya juga orang berzakat. Ini tidak ada kewenangan daerah untuk mengatur. Nah, kemarin seperti itulah. Nanti ini butuh pendalaman karena ini kan usulan dari Pemko. Dari pemerintah Kota Batam. Ya. Baik. Oke. Fasilitas umum dan fasilitas sosial. Ini apa nih Pak? Mau arahnya kemana nih? Ya. Apakah harus ditambah fasilitas umumnya atau yang udah ada secara pengelolaannya atau seperti apa? Secara pengelolaan. Jadi gini, Bu. 6 bulan terakhir ini kita ada kasus yang sifatnya agak lumayan berat diselesaikan, yaitu di setiap perumahan itu ada yang namanya fasum ya, yang untuk lapangan, untuk apa itu fasos atau fasum Bu? Fasum ya, jangan salah sebut kita. Ada fasum. Lah, fasum ini saat bersamaan developernya punya yayasan, dibangunlah sekolahan. Itu kasus lagi ramai di Batam. Ya. Tadi pagi juga mengadu langsung ke Pak Wali. Ya, jadi itulah yang sekarang kita coba benahi. Artinya bahwa fasos itu milik masyarakat, bukan milik developer. Ini yang perlu diambil. Maka di Perda ini akan mewajibkan mereka, terutama fasilitas umum yang bentuknya lapangan atau tanah kosong, maka dalam jarak 3-4 bulan setelah pembangunan dari rumah sudah selesai, maka harus diserahkan ke pemerintah kota. Tapi kalau jalan bentuknya harus sudah menjadi jalan. Ini yang diatur secara rinci. Lah, kami pun kesulitan menyelesaikan di sana. Kalau dibilang fasilitas umum, sekolah ini kan umum. Cuma karena sekolah itu hanya satu, yang tidak mengakomodir. Ya, sebisa semuanya, kan akhirnya nggak bisa fasilitas umum digunakan semuanya. Nah, sampai sekarang RT-RT-nya juga mundur semua kan, karena nggak selesai masalah itu. Nah, ini yang perlu juga menjadi perhatian kita bersama. Ini nanti muncul yang lain-lain, makanya harus diatur supaya, ya mohon maaf, kalau developernya bertanggung jawab, seluruhnya dibangun dulu baru diserahkan. Tapi rata-rata kan developernya kan yang masih tanah kosong. Ya udah, kalau memang tanah kosong kasih aja ke pemerintah kota supaya nanti pemerintah kota bisa menganggarkan APBD ke sana dalam bangunnya. Nah, begitu. Luar biasa, warga saya sebut ya Pak. Ya. Maryland Square ya. Yang tadi juga headline di Halo Batam Spesial bareng Pak Wali, ternyata perhatian DPRD juga berangkat dari masalah itu yang mungkin saja terjadi juga di perumahan-perumahan lain, akan dibahas dalam Perda. Baik, selanjutnya struktur skala upah. Nah, ini menarik lagi nih Pak ya. Kalau sudah bicara upah, angka-angka ini bedanya dengan pembahasan UMK setiap tahun apa? Jadi ini kita mengakomodir dari teman-teman pekerja waktu berapa kali melakukan demonstrasi. Salah satu adalah di setiap perusahaan itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang baru disahkan, setiap perusahaan itu harus mempunyai yang namanya struktur skala upah. Jadi jangan terdoktrin pada upah di belakangnya ya. Ini sebenarnya hanya mewajibkan perusahaan, sebenarnya sudah wajib, tapi kadang banyak perusahaan yang tidak menjalankan ini, menyusun struktur skala upah di perusahaannya masing-masing. Lah, Perda ini yang mau kita bentuk adalah ingin memberi kewenangan Disnaker membentuk satu tim tripartit yang nanti tugasnya adalah memastikan perusahaan-perusahaan itu mempunyai struktur skala upah, pendampingan namanya. Nah,
ini terus, ini nanti kan kenapa ini bentuknya perda, kan nanti ada perusahaan-perusahaan baru juga. Nah, isinya tim ini ada dari pemerintah, nanti ada dari Apindo atau wakil pengusaha, ada dari wakil dari pekerja. Mereka hanya pada posisi memastikan perusahaan itu punya struktur skala upah. Oke, ada beberapa perda yang mungkin ini udah umum dibahas, makanya kita tidak ulas di sini. Nah, ini yang menarik ini adalah angkutan umum massal. Nah, apakah ini akan menjadi jawaban terhadap kemacetan yang terjadi di Kota Batam? Nah, mari kita dengar. Betul. Apa ini nanti. Jadi setiap kota dia harus punya itu sebuah blueprint tentang angkutan massal, angkutan umum massal. Selebar apapun jalan yang kita akan bangun, tanpa kita punya blueprint itu pasti akan macet. Karena orang pemilik kendaraan pasti akan bertambah. Setiap hari berapa meter yang kita bangun jalan, berapa meter jumlah mobil yang sudah keluar untuk masuk. Maka angkutan-angkutan umum, angkutan publik sampai hari ini perencanaannya masih kurang bagus. Maka di perda ini saya lihat dari Dishub ingin mencoba sudah mulai untuk merancang angkutan publik atau angkutan umum yang lebih bagus dari sekarang. Jadi intinya saat itu dibikin sebuah perencanaan yang betul-betul, maka memaksa pemerintah daerah untuk mengalokasikan APBD untuk ke situ. Nah, itulah porsi jadi perda yang diusulkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batam. Baik, mudah-mudahan ini kita tunggu ya prosesnya di tahun 2023. Ini baik itu di semester 1 maupun semester 2. Tapi dari semua yang tadi kita bahas maupun juga ada beberapa yang memang tidak sempat kita ulas karena keterbatasan waktu, apa prioritas dari Bapepda untuk diketok jadi perda sepanjang tahun 2023? Jadi saat saya ditunjuk sebagai ketua Bapepda, maka ada sebuah keinginan atau sebuah mimpi Pak, mimpi dari 3 tupoksi anggota DPRD itu, penganggaran, pengawasan, dan legislasi. Artinya 1 tupoksinya ada di Bapepda. Maka kami ingin melakukan agak perubahan dari yang biasa-biasa yang sebelumnya. Bagaimana kita menyusun perda itu bukan berdasarkan jumlah perda yang akan kita keluarkan, tapi jumlah itu akan tetap menjadi target. Tapi perda ini betul-betul yang memang daya aturnya memang betul-betul dipakai. Dengan perda ini harapannya, maka outcome-nya tentu ada yang kita harapkan, substansi-substansi yang akan dibahas di perda itu. Artinya harapannya 2023 ada perda yang mungkin maksimum itu kita ada perda yang betul-betul contoh tadi kayak penempatan tenaga kerja. Kalau ini bisa berhasil, tentu keluhan masyarakat yang berhubungan dengan mohon maaf orang tempatan, orang ini kan, kalau saya kan nggak bicara posisi ini tempatan atau tidak, tapi posisinya adalah masyarakat Kota Batam, warga Batam. Warga Batam tentunya dia punya hak untuk kerja lebih dulu daripada warga daerah lain yang akan bekerja di sini. Ini sebenarnya itu yang porsinya. Oke, baik. Yang terakhir, harapan kepada dukungan masyarakat maupun juga kerjasama bermitra dengan pemerintah Kota Batam dalam rencana pembahasan perda di 2023. Jadi harapannya begini. Kenapa tadi awal saya beda? Ini akan beda di 2023. Setiap perda ini kami sudah anggarkan untuk melakukan uji publik. Nah, jadi ini mungkin, dan kami kemarin kayak melakukan sosialisasi promo perda. Menurut informasi dari ini, satu-satunya DPRD seluruh Indonesia yang melakukan sosialisasi dengan stakeholder yang ada. Nah, ini kita coba setelah itu kita dalam
supaya gigitan perda itu lebih tajam, maka ini harus diuji ke publik. Nah, setiap satu perda kita alokasi. Itu sebelum diketuk atau? Udah diketuk. Oke. Jadi sebelum diketuk menjadi perda. Iya, sebelum. Artinya kita uji ke masyarakat. Masyarakat ada masukan. Lah, disitulah bisa kita masukan itu kalau mau mungkin di input kita akan input. Artinya ruang untuk masyarakat memberikan masukan-masukan tentang perda ini kita akan buka seluas-luas. Kalau dulu ya mungkin nggak ada uji publik. Kita akan lakukan uji publik, ketemu contoh nanti dengan perda pondok pesantren kalau lagi jalur. Kita akan undang pengasuh-pengasuh pondok pesantren ya. Terus kita perda tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan, kita akan undang Disnaker, pengusaha semuanya, stakeholder pengusaha, penyuplai, manpower. Nah, kan itu kan akan menjadi penguat itu. Walaupun saat perda kemarin ada sosialisasi, ada beberapa pengusaha tentang penyuplai tenaga kerja menyatakan ya nggak perlu itu dibuat. Saya paham arahnya kemana karena nggak perlu dibuat. Terus mereka menyampaikan bahwa kenapa sih kami ini mengambil pekerja dari luar? Ya karena secara performa kerja masyarakat di Batam ini ya karena mungkin orang tuanya ada di sini ini di sini berbeda dengan yang memang benar-benar perantau katanya kan gitu. Ini nggak bisa dengan model seperti itu nggak bisa. Artinya bahwa masyarakat Kota Batam harus lebih dulu bekerja. Masalah tentang performa kerja itu bisa diatur dengan bagaimana mentraining mereka. Contoh kayak pelatihan. Pelatihan kerja kita itu sebenarnya yang sekarang dilakukan oleh Disnaker ada perlu perbaikan. Perbaikannya adalah salah satu AK3 apa semua udah nggak laku. Kenapa nggak ada pelatihan yang diinginkan perusahaan? Contoh nih, perusahaan Philip. Philip itu untuk mengeluarkan biaya training itu berapa? Maka dia mintalah ke Disnaker, tolonglah ajarkan tentang di mana yang dipilih itu apa aja, kerja apa aja di situ, tentang SOP semuanya. Kalau itu sudah diajarkan, ya, kalau itu sudah diajarkan dan itu sudah bisa jalan, maka yang sudah dilatih itu tinggal masuk kerja ke Philip. Siapa yang diuntungkan? Philip diuntungkan. Ya. Saving cost dari training. Masyarakat diuntungkan, dia langsung bisa kerja tanpa harus training. Nah, itu. Nah itu yang sekarang saya lihat perlu modifikasi dari pelatihan itu. Ya. Terima kasih banyak ini Pak dan Ramah Sinta Batam Indonesia. Saya mau menyampaikan siapa saja anggota dari Bapemperda ini di DPRD Kota Batam. Ketua adalah Bapak Muhammad Mustafa SH, kemudian Wakil Ketua Bapak Asahat Parulian Tambunan SE, anggota adalah Bapak Putra Justisi Respati, kemudian Bapak Budi Mardianto SEMM, Bapak Taufik Muntasir, Bapak Likai, Bapak Joko Mulyono SHMH, Bapak Hendra Asuman SHMH, Bapak Muhammad Rudi ST, kemudian Bapak Werton Pangabean SHMH, Bapak Sapari Ramadan SPDI, kemudian Bapak Utusan Sarumaha SH, dan terakhir adalah Bapak Muhammad Fadli. Kita titipkan kepada 13 anggota DPRD kita di DPRD Kota Batam untuk pembahasan perda di tahun 2023. Sekali lagi terima kasih Pak, mudah-mudahan berjalan lancar, dimudahkan ya dan dilancarkan. Demikian Ramah Sinta Batam Indonesia, saya Yanti Larsati pamit undur diri. Kita akan ketemu lagi dengan pembahasan yang lainnya dari gedung DPRD Kota Batam untuk sesi-sesi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.